perempuan keren melempar perempuan. Nah, itu lanjut ya tadi ya. Maron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu disiksa karena air kencing, yang satu disiksa karena namimah. Kemudian Rasulullah itu mengambil pelepah korma yang masih basah, summa akhoda jaridatan rotbatan fasyaqqaha nisfaini, dibelah menjadi dua. Kemudian Rasulullah berjalan, ditancapkan di kuburan itu satu-satu. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sonak tahada, apa sing panjenengan kerjakan itu? Rasulullah mengatakan, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa, semoga pelepah kurma yang masih basah ini bisa meringankan adab si mayit. Semoga pelepah kurma ini bisa meringankan siksa si mayit selama dia masih basah. Ditirulah oleh orang-orang kita do nyekar kembang ditaburno ning dure kuburan. Cuma jenengan niku gak ambek ndonga, mok diwur-wurno tok. Kudune niku kalih donga, ya Allah ringankanlah siksa suamiku, ya Allah ringankanlah siksa anakku, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, sambil nyekar. Cuma kalau kembang niku cepet garing. Lah nek teng Arab niku ontene pelepah korma, teng Sido Mulya niku ontone pelepah sawit. Berarti mboten napa-napa. Sesuk nek ziarah kuburan do nggawa pelepah sawit. Nek disalahno ustate. Mboten niku dalile nggih. Nggih, Bu. Nah, itu ya. Itu adalah dalil. Saya mau berpesan, ini jam pinten kula niki kundur, Bu? 14.41. Do mikir kabeh to. Nek diakehi engko amplope njaluk double. Nek gak diakehi kok larang men. Nah, mboten. Kita jam asar nggih. Nggih. Asar nanti kita selesai. Oke. Meskipun nggak selesai pembahasan saya, selesaikan. Ya wes. Tapi tanggung loh ya. Tanggung loh mboten nggih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam kitab Busyrul Karim niki kan pun kata-kata sing sepuh. Wasu'alu likulli mukallafin illa man istasna kal anbiya wasyuhada wasiddiq wal murabit wal mabtun wa mulazimi qiraati tabarak aw hamim as-sajdah fi kulli lailatin aw yaumil jum'ati aw apa maaf wal mayyiti bita'un aw yaumil jum'ati. Tak ulang lagi sampai lupa. Wasu'alu likulli mukallafin illa man istasna kal anbiya wasyuhada wasiddiq wal murabit wal mabtun wa mulazimi qiraati tabarak aw hamim as-sajdah kulli lailatin wal mayyiti bita'un aw yaumil jum'ati. Dalam kitab Busyrul Karim niku dijelaskan, jenengan semua kalau meninggal dunia, baik itu orang kafir maupun orang mukmin, baik itu orang yang beriman maupun orang yang fasik, baik itu anak kecil maupun orang besar, mohon maaf anak kecil yang sudah balik maksud saya, mukallaf. Yang disebut dengan mukallaf itu adalah orang yang balik dan berakal. Kalau dia meninggal dunia pasti akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Di dalam kitab Busyrul Karim niki dijelasaken, Rasulullah nate ngendikan ada 8 golongan manusia yang selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wa man la yus'alu fi qabrihi la yu'adzabu fihi. Kalau dia enggak ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir, pasti dia akan selamat dari azab kubur. Purun apa mboten? Purun apa mboten? Maksudnya purun diparingi wau 8 purun apa mboten? Yang pertama adalah kal anbiya, para nabi. Para nabi nggak mungkin akan disiksa, diadab atau ditanyai malaikat munkar dan nakir. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Dalam kitab Muwatta dijelaskan orang yang mati syahid itu dibagi 3 macam, Bu. Ada yang mati syahid dunia akhirat, ada yang dihukumi syahid akhirat, ada yang dihukumi syahid dunia. Nah, kalau orang yang mati
mati syahid dunia akhirat itu adalah orang yang berperang melawan orang-orang kafir atau dia berjihad di jalan Allah. Tapi ini dalam kitab Al-Muwatta, wa ma ta'udduna syahadah. Tahukah kalian siapakah orang yang disebut orang yang mati syahid itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-qatlu fi sabilillah, yaitu wong-wong sing mateni di jalan Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, asyuhada usab'atun siwal qatli fi sabilillah. Orang yang dihukumi mati syahid itu ada 7 selain dia yang berperang di jalan Allah. Yang pertama, al-mat'unu syahidun. Wong sing mati karena penyakit taun itu dihukumi mati syahid. Taun itu apa? Wabah penyakit yang melanda di sebuah daerah atau dunia yang kemarin melanda kita, yaitu corona. Orang-orang yang meninggal dunia karena virus corona berarti dia mati karena penyakit taun, dihukumi syahid. Yang nomor 2, al-mat'unu syahidun wal ghariqu syahidun. Orang yang mati karena tenggelam, baik dia tenggelam ning joblang, ning kolam, ning laut, atau tenggelam dimanapun seperti kasusnya Eril, putra Bapak Gubernur Jawa Tengah. Orang-orang yang mati tenggelam asal dia tidak melakukan perbuatan maksiat, maka dia dihukumi mati syahid. Ana wong ndodos karet, kok ndodos kok karet. Dodo sawit ternyata ngisore joblang, apa njikuk dodose malah kejegur joblang. Berarti dia bekerja niat untuk mencari nafkah, dia yang mati seperti itu dihukumi mati syahid. Yang nomor 3, wasahibu dzatil jambi syahidun. Orang yang mati karena dia itu terkena penyakit cacar atau penyakit bisul, maka dihukumi mati syahid. Yang nomor 4, wal mabtunu syahidun. Orang yang mati karena sakit perut dihukumi mati syahid. Dalam kitab lain dijelaskan orang yang sakit perut tapi dia ada penyakit kuning atau kita sebut dengan hepatitis atau liver. Kalau dalam kitab lain mutlak, apapun sakitnya yang penting dia sakit perut, wal mabtunu dihukumi mati syahid. Wal hariku yang nomor 5, orang-orang yang mati karena kebakaran. Misalnya dia bekerja di gudang mana, di perusahaan mana, dia tertutup tidak bisa keluar, terbakar, terpanggang di situ, itu dihukumi mati syahid. Kemudian adalah wallati yamutu tahtal hadmi. Orang yang meninggal dunia karena terkena reruntuhan, gempa bumi, keceblokan sawit, keceblokan apapun yang terkena reruntuhan, maka dia dihukumi mati syahid. Onten saya diceritain sama teman, kemarin tuh Bu Nisa ada orang lagi ngegrek, dia kejatuhan sawit, terus kemudian kegandol egreknya lagi, akhirnya dia meninggal di tempat. Berarti ngoten niku dihukumi mati syahid. Dan yang terakhir, yang nomor 7 adalah wal mar'atu tamutu bijum'in. Orang perempuan yang meninggal dunia karena melahirkan atau masih dalam masa nifas, dia dihukumi mati syahid. Makanya jare wong Jawa mbiyen, wong bayi iku taruhane nyawa. Jare bapake, jare kapok, lah kok nek bapake kan mboten nggih, disunat pisan nggih pun. Lah yang bener tuh ya kayak laki-laki gitu, Bu. Sepisan sunate kapok. Lah wong wedok kapok, aku Pak kapok, bar nifas njaluk eneh, meteng neh, bayi neh, nggih. Lah nek kapok nggih mboten dados generasi. Mudah-mudahan generasi kita dijadikan oleh Allah orang yang alim, yang saleh, yang kafi. Amin Allahumma amin. Dikit malih nggih karena sudah 14.49.
Nah, tadi kita kembali wasu'alu likulli mukallafin illa manistasna. Orang yang mukallaf yaitu orang yang balik dan berakal, pasti kalau dia meninggal dunia akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Illa manistasna, kecuali 8 golongan. Yang pertama para nabi kal anbiya, yang nomor 2 wasyuhada, seperti orang-orang yang mati syahid. Yang nomor 3 wasiddiq, orang-orang sing jujur. Wong sing jujur, gak tahu ngapusi, gak tahu gedobok. Tahu gedobok, Bu? Bahasa Rembang Pati sami paling nggih. Gedobok. Bude klambine kok anyar enggih. Nembe mantun ditumbasno kali Pak Ye. Wong Pak Ye niku keng Pangkal Ambon ting daleme Bu Nisa. Pinten to Budi regane? Boy iki ngono larang, regane iki 1 juta ning butik mau tukune. Padahal klambine tumbas ting padu si regane 500. Wong sing gedobok iku dilebokno neraka. Wasiddiq, orang-orang yang jujur. Wal murabit, orang yang berjaga di perbatasan musuh. Tentara-tentara kita yang mereka menjaga negara kita di perbatasan daerah-daerah musuh. Kalau mereka meninggal dunia, mereka enggak ditanyai malaikat munkar dan nakir. Nenek kulon jogo teng jembatan niku ditanyai napa mboten Bu Nisa? Mboten. Jogo ning jembatan apa golek apa? Golek dedemit nggih, tinggi pesugihan. Ting mriki wonten pesugihan apa mboten, Bu? Nek wonten tak betone ngoten lho. Duyun. Nah lanjut nggih. Wal murabit wal mabtun, sama orang yang sakit perut. Yang nomor 6 ini. Nomor 6 ini masih bisa kita lakukan. Wa mulazimi qiraati tabarak aw hamim as-sajdah kulli lailatin. Orang yang selalu melazimkan, orang yang selalu istiqomah setiap malam membaca al-mulk atau tabarak sampai dia meninggal dunia, maka kalau dia mati enggak ditanyai malaikat munkar dan nakir. Dia juga enggak diadab loh Bu. Nomor 6 inilah yang pengen saya sampaikan. Jenengan nek bar maghrib utawa saderenge tilem, karena malam itu kalau dalam kitab diawali dengan ghurubus samsi, mulai terbenamnya matahari. Bar maghrib ampun dolanan dhisik, ampun nyekel HP-ne, maca al-mulk riyen pedine ingken keturun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Cuma 30 ayat Bu, enggak sampai 10 menit. Dingge sangun jenengan sing empun sepuh, yang masih muda juga iya, karena umur itu nggak ada jaminan buat kita nanti menghadapi di alam kubur atau alam barzakh. Kemudian wal mayyiti bitoon, orang yang terkena mayitoon sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan yang terakhir 8 golongan itu adalah au yaumil jum'ati, orang yang mati ketika malam Jumat, orang yang meninggal dunia ketika hari Jumat, asal dia masuk kategori orang sing mukmin, sing matine husnul khotimah bukan suul khotimah. Wong sing mati dina Jumat utawa malam Jumat nggak ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir, dan dia selamat dari azab kubur. Lah Bu Nisa, lah nek dia mendem oplosan matine malam Jumat, masuk mboten niki? Nggih mboten. Karena dia meninggalnya suul khotimah, yaitu berbuat maksiat. Meskipun kadang di akhirnya dia bertaubat, yang tahu itu adalah Allah. Terakhir nggih, asal Pak, terakhir mana? Senyumnya Pak Kades itu agak beda. Buat maksudnya, saya pesen hadis satu lagi boleh? Boleh.
idza dukhilal mu'minu qabrahu atahu fatanal qabri fajlasahu fi qabrihi wa sa'alahu wa innahu la yasma'u hafqani 'alaihim idza wallaw mudbirina fayaqulani lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fayaqulu Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun nabiyyi fayaqulani lahu yusabbituka Allahu nam qariral aini wa idza dukhilal kafiru awil munafiqu qabrahu qala lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka fayaqulu la adri fayaqulani la doraita fayudrabu bimirzabatin yasma'uha ma bainal khafiqaini ilal jinna wal insa. Manusia yang beriman ketika dia mati dimasukkan ke dalam liang lahat. Kapan pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu datang? Ketika orang-orang mulai meninggalkan kuburannya dan mayit masih mendengarkan suara sandal orang-orang yang mulai meninggalkan. Jadi wong dilebokno ning kuburan, wong mulai meninggalkan, itulah malaikat munkar dan nakir datang, dudukkan si mayit, kemudian ditanyai 3 hal. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang nomor 2, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dan yang nomor 3, wa ma dinuka, dan apa agamamu? Kemudian kalau mayit ini orang yang beriman, amalnya bagus baik, dia bisa menjawab Allahu Rabbi, Allah niku pangerane kula, wal islamu dini, Islam niku agamane kula, wa Muhammadun nabi, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi kula. Kemudian malaikat munkar dan nakir memerintahkan nam qariral aini yusabbitukallahu nam qariral aini, Allah telah menetapkan iman di dadamu, maka tidurlah nam qariral aini seperti tidurnya pengantin baru. Nek mayit niku amale sae, sregep ngaji, sregep ibadahe, amale kathah, jenengan niku mati ngentosi kiamat kayak tidurnya pengantin baru, cuma sebentar. Tapi sebaliknya, wa idza tukhilal kafiru awil munafiqu, nek wong munafik kakean dosa, wong fasik dilebokno ning kuburan, kemudian didudukan, ditanyai malaikat, la adri, saya tidak tahu. Man rabbuka, la adri, saya tidak tahu. Wa ma dinuka, dia jawab la adri, saya tidak tahu. Wa man nabiyuka, dia juga menjawab la adri, saya tidak tahu. Kemudian malaikat ini fayudrabu bimirzabatin yasma'uha ma bainal khafiqaini ilal jinna wal insa. Malaikat munkar dan nakir mengambil besi yang telah dibakar ribuan tahun di neraka, dipukul mayat itu sampai hancur. Mayit itu menjerit, Bu. Ceritanya ma bainal khafiqaini, antara timur dan barat semuanya bisa mendengar kecuali 2, jin dan manusia. Makanya riyen niku dawuh yai, sok emben nek bapakmu mati, ibumu mati, sapa wae sing ninggal kok ndisiki, wong-wong iku bar nguburno do mulih, aja mulih dhisik, doakan, karena disitulah mayit didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Kita bantu dengan doa, kita bantu dengan Fatihah, kita bantu dengan bacaan Al-Quran supaya si mayit itu diberi pertolongan oleh Allah, bisa menjawab pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Dulu kalau dalam satu riwayat diceritakan, kata Sayyidina Ali, kalau kamu pengen mendengar malaikat munkar dan nakir itu datang, orang-orang mulai bepergian, karena di situ kan khafqan alihim, orang-orang yang mengantarkan jenazahmu mereka mulai bepergian, mayit itu masih mendengarkan suara sandal, suara terompah, maka telinga kita disuruh nempelkan, yaitu di atas kuburan. Kalau ada tanda disitulah malaikat munkar dan nakir datang. Lah kok enggak ada tanda-tanda Bu Nisa? Siapa tahu dia termasuk 8 golongan yang tadi disebutkan dalam kitab Busyrol Kafirin.
Karim. Pun niku mawon. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti kalau kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita meninggal semua yaitu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bi ghairi hisab, tanpa mencicipi api neraka. Amin Allahumma amin. Oh niki mawon yang dapat saya sampaikan. Ngapunten Pak Ustadz, sedaya yang hadir di sini, mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Boleh satu syair? Boleh. Monggo kita mau sholawat nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kok meneng kabeh ta? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit itu ketika nama Nabi Muhammad disebut di hadapannya, dia tidak mau mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Eleng-eleng sira manusa jaler estri enom lan tuwa, saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalan. Saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalan. Timbalane kang maha suci, gelem ra gelem bakale mati, disalini penganggon putih, yen wes budal ora bisa mulih. Disalini penganggon putih, yen wes budal ora bisa mulih. Rupane kereta Jawa, rudha papat rupa menungsa, jujukane omah gua tanpa bantal tanpa kloso. Jujukane omah gua tanpa bantal tanpa kloso. Salatullah salamullah ala diuruki andang-andang, tupi disiram kembang. Tonggo-tonggo padha nyawang, tangise kaya wong nembang, yen ngajine arang-arang, bertondo imane kurang. Yen ngajine arang-arang, bertondo imane kurang. Luwe lara luwe susah, rasane wong ana neraka, dicawisi padha geni, abang geni ula geni. Dicawisi padha geni, abang geni ula geni. Ulane sak lugu-lugu, nyawisi wong kang orang gugu, sing wani marang pangeran,
gampang dawa pangeran sing wani marang pangeran gampang dawa pangeran luwe mulia luwe mukti rasane wong ana suwarga dicawisi widodari pitung puluh punjul siji dicawisi widodari pitung puluh punjul siji ya Allah kita nyuwun kesan ingkang istiqomah ya Allah kita nyuwun bendang pecah husnul khotimah ya Allah kita nyuwun bendang pecah husnul khotimah Salatullah salamullah ala Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, niku mawon nggih, mudah-mudahan kita semua nanti meninggal dunia husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kafadihada, boleh satu pantun, Bu? Boleh apa enggak? Biasanya kalau saya pakai pantun ini mandi, mungkin diundang malih. Bila ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Bila ceramah saya kurang panjang, silakan saya diundang lagi. Pergi ke pasar membeli mangga, mangga dibeli satu kardus. Jika ngaji saya kurang lama, silakan saya diundang terus. Oh, niku mawon nggih, mudah-mudahan dados ilmu sing manfaat, barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kafani hada, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.